Di session ini, saya mendapatkan tugas dari Pak Jojo. Pak Jojo, Ibu Heni, apa kabar? Oke, saya dapat tugas tentang tema freedom. Kalau kalian mendengarkan suara saya dengan baik, bisa lambaikan tangan kalian di berbagai daerah. Wow, Indonesia. Mantap kalian. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar sesuai tema yang diberikan kepada saya tentang freedom, merdeka atau kemerdekaan gitu. Tentu ini bukan kemerdekaan dalam artian merdeka secara jasmani saja, tapi saya pikir tema yang diberikan kepada saya ini bebas, merdeka dari dosa, dari pikiran negatif, itu yang diberikan kepada saya, dan keterbatasan, merdeka dari pikiran negatif, dosa, dan keterbatasan yang membelenggu. Oke, silahkan mencatat, barangkali 1 jam lebih sedikit saya akan mengajar tentang hal ini, dan ini sebenarnya materi yang harus disampaikan berseri-seri, dan materi ini nggak bisa 1 session saja harusnya. Tetapi saya mau mojok kepada hal yang penting sekali, dan saya akan memberikan pancing gitu, biar Tuhan kasih pancing sama saudara, nggak kasih ikan, supaya Anda bisa kemudian masuk dalam kebenaran kunci ini. Nah, merdeka. Bicara kemerdekaan dari dosa, bicara kemerdekaan dari pikiranmu yang negatif, tentang merdeka dari nafsu yang membunuh kamu, merdeka dari keterbatasan-keterbatasan di pikiran, kekhawatiran, takut. Itu enggak, yang pertama mesti kau sadari semua, bahwa itu tidak bisa kita lakukan dengan sekedar bertekad saja. Justru saya harus katakan kepada kalian, jadi Kristen yang justru paling gagal, kata Witness Lee, Kristen paling gagal itu Kristen yang hanya bermodalkan tekad menjadi suci, tekad menjadi baik, tekad itu seringkali justru nggak cukup, dan terbukti makin bertekad, kerahkan kekuatanmu untuk berubah, untuk merdeka dari nafsumu, dosamu, pikiranmu, kebiasaanmu yang membelenggu, malah makin bertekad, makin mengikat. Paulus juga berkata, aku menghendaki yang baik, tapi yang jahat justru datang padaku. Dilema ini dihadapi juga oleh Rasul Paulus. Makin dia bertekad jadi baik, faktanya yang jahat makin datang dan menekan dia, mengikat dia. Jadi memang benar bahwa Kristen kalau mau berubah, mau merdeka, mau freedom, itu tidak bisa hanya dengan tekad saja. Berikutnya lagi, pendekatan dan teknik-teknik psikologi, ilmu jiwa. Nggak bisa juga. Kau bisa lihat di toko-toko buku, tulisan-tulisan, cara menang dari dosa, cara menang dari pikiran negatif, come on, banyak sekali pendekatan-pendekatan, teori-teori psikologi. Itu hanya menyelesaikan di tataran jiwa. Dan itu belum menembus kepada akar masalah. Dan akar masalah kita sebetulnya nggak pada lapisan jiwa saja, tapi akarnya tuh di dalam roh kita. Jauh pergumulan di batin kita. Itu bukan pada takaran jiwa. Makanya ilmu psikologi sering juga nggak menjawab gitu. Teknik-teknik kejiwaan nggak bisa. Psikiater, psikolog sering bingung bagaimana menyelesaikan masalah kita di ruang-ruang psikolog, di ruang-ruang psikiater, ilmu jiwa nggak bisa gitu. Akarnya jauh lebih dalam, sekedar lapisan jiwa. Manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh, dan lapisan terdalam kita lah yang jadi masalah. Nah, juga nggak bisa selesai freedom, merdeka dengan cara mengikuti berbagai macam nasihat-nasihat yang tidak menyentuh dasar. Banyak nasihat itu yang kulit luar, dan itu nggak bisa juga.
Kita harus kembali bukan kepada mendengar nasihat orang-orang pintar, orang-orang bijak, no. Kembali kepada Alkitab. Kita ini harus kembali kepada apa yang Alkitab sarankan, yaitu pelayanan model babat daun tidak bisa, harus cabut akar. Makanya firman Allah selalu memberikan solusi, itu tataran akar. Problema kita itu ditangani oleh Alkitab pada tahapan akar gitu. Yesus bilang, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Yohanes Pembaptis berbicara dan mengajar, yang menyatakan strategi Tuhan, bahwa Tuhan itu menangani pada soal akar gitu loh. Oke? Nah, itu Matius 3 ayat 10. Yohanes Pembaptis bilang, selesaikan dong akarnya gitu. Nah, siang hari ini saya mengatakan kepada kalian bahwa akar dari seluruh solusinya kemudian adalah ini. Terhubung dengan Tuhan, berikut kekuatan transformasi, kekuatan perubahan dari Tuhan. Hanya itu satu-satunya harapan untuk merdeka dan menang. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Tekadmu gak cukup, nasihat orang bijak, orang pandai, orang pengalaman gak cukup buat kau merdeka. Ilmu psikologi, buku-buku canggih tentang ilmu jiwa yang katanya membebaskan, tetap tidak benar-benar bebas. Gak bisa. Saudara-saudara semua, terhubung dengan Tuhan, dengan seluruh kekuatan transformasinya, kekuatan daya ubahnya, itu satu-satunya harapan sudah. Nggak ada kemerdekaan selain itu. Oke? Jadi naik kepada Tuhan, melekat dekat kepada Tuhan, satu-satunya kunci untuk benar-benar merdeka. Rasul Paulus berkata, Tuhan hanya bukan saja beri kamu merdeka, tapi kamu telah benar-benar merdeka. Karena ada merdeka yang belum benar-benar. Oke? Nah, saya mau cerita. Ini cerita saya, ini ilustrasi, kisah nyata. Di zaman Perang Dunia Kedua ada pilot, anak Tuhan, tentara, ya, itu pilot militer. Dan pada masa itu salah satu pangkalan udara pesawat-pesawat Amerika itu ada di dekat sungai besar namanya Snake River. Wah, namanya aja sungai ular. Waduh. Kenapa dinamai sungai ular? Karena banyak sekali ularnya di sungai itu. Tapi itu sebuah pangkalan udara untuk militer yang strategis. Tahu nggak anak-anakku sekalian, Snake River ini ada di wilayah Pacific Northwest Amerika Serikat. Nah, suatu ketika waktu dia lagi istirahat, si pilot muda ini, Kristen, anak Tuhan, cinta Tuhan, dia tiba-tiba menerima panggilan sirene untuk ke medan laga untuk siap bertempur. Wah, dia kebiasaan prajurit begitu siap siaga. Dia langsung menuju ke pesawatnya, dan di tengah jalan, waduh, saking banyaknya ular, dia dihadang ular boa. Itu ular besar sekali. Tapi dia lompati ular itu, dia bilang, ular, aku nggak ada waktu untuk kamu, aku mau perang nih. Jadi dia kemudian terus masuk ke pesawat, di kokpitnya, dan dia langsung take off, dia tinggal landas. Sampai di udara, tiba-tiba dia mau tarik tuas roda giginya supaya rodanya masuk ke dalam, ternyata macet gitu. Nggak bisa rodanya, tuasnya ditarik, rodanya nggak bereaksi. Ini si anak muda ini langsung berpikir, aduh, seperti biasa ini pasti banyak ular yang ada di dalam pesawat ini gitu. Pangkalannya aja di tepi sungai ular gitu. Ya berdoa sama Tuhan, Tuhan bahaya nih kalau sudah ganggu roda pesawat. Tiba-tiba Tuhan ingatkan dia, pada saat dia usia 12 tahun, dia teringat papanya membawa dia di sebuah daerah yang banyak sekali pohon di tepi hutan. Dan papanya bilang, nak, kau lihat apa di sekelilingmu? Pohon, ayah. Pohon, papa.
Nah, sekarang lihat tuh di gunung yang sono itu. Di gunung yang di sebelah sono itu, apa yang kamu lihat? Apakah kau lihat pohon-pohon seperti kau lihat di sini? Dia lihat tidak ada pohon di puncak gunung sana, ayah. Papanya tanya, kenapa? Tahu nggak kenapa pohon-pohon di atas, kok tidak ada pohon-pohon di atas puncak gunung sana? Papanya bilang, nggak ada cukup oksigen untuk pohon-pohon bisa hidup. Oksigennya tipis, dan pohon akan mati. Nggak seperti pohon-pohon yang kau lihat di sini. Nah, kalau ular sekalipun, papanya bilang, melampaui batas itu tuh, garis pohon itu tuh, ular tidak bisa hidup. Tiba-tiba anak muda ini ingat itu cerita papanya di waktu dia umur 12 tahun. Dia langsung ingat dan dia ngerti apa yang dia harus bikin. Kemudian si anak muda ini dengan hikmat Tuhan itu dia terbangkan pesawat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi sampai melampaui apa yang disebut dengan snake line, garis ular. Di mana di titik itu lebih tinggi lagi ular tidak bisa hidup. Itu disebut snake line. Dia terbangkan pesawat melampaui snake line. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ular itu rontok dari gigi roda pesawatnya, ularnya pada jatuh. Wow. Saudara-saudara semua, umat Tuhan dimanapun kau berada sekarang ini, kita berperang melawan ular yang nempel gitu di pesawat kehidupan kita ini. Kita berjuang untuk buat ular ini lari dari hidup kita, tapi nggak bisa gitu. Satu-satunya cara yang luar biasa, kau naik terbang tinggi. Pada titik tertentu, ular-ular yang nempel pada dirimu itu sudah nggak bisa bernafas lagi karena kurang oksigen. Itulah hadirat Tuhan. Itulah kau mendekat kepada Allah. Ularnya yang nggak tahan. Ular yang nempel dalam dirimu khawatir, lepas itu. Kau nggak bisa berjuang untuk kalahkan khawatirmu. Kau bicara sama dirimu sendiri, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan sombong, malah makin sombong. Jangan khawatir, malah makin khawatir. Nggak bisa dengan tekad. Pikiran negatif tetap nempel. Coba, frustrasi tetap menggelayuti hati. Dosa tetap mengikatmu, air mata sedih, pilu tetap menghantam jiwamu. Oh, problem-problem tetap nempel. Ini waktunya kau tahu, kita mesti living above the snake line. Kita mesti hidup melampaui garis ular itu. Kalau kau ada under the snake line, di bawah garis ular, kau nggak bisa menang. Ularnya masih dapat oksigen. Inilah waktunya kau dekat sama Tuhan. Yang kau perbarui bukan soal kamu beli buku-buku psikologi, makin tambahkan tekad lagi, makin dengar orang-orang pintar lagi. Enggak. Yang kau koreksi pertama-tama adalah bagaimana? Apakah kau memang sekarang ini menganggap Tuhan satu-satunya jalan keluar? Kau datang pada Dia, semakin kau dekat Dia, ular yang nempel di tubuhmu kagak tahan. Itulah yang penting. Nah, siang hari ini saya mau beritahu kepada kalian bahwa tentang kita dekat, lekat kepada Tuhan melampaui garis atau snake line, garis ular itu. Ada dua saja pilar rahasia tentang Tuhan gitu. Caranya Tuhan memerdekakanmu itu intinya ada dua saja. Caranya Tuhan bikin kamu merdeka dari takutmu, khawatirmu, pikiran seksual yang liar, ketakutan yang tidak ada alasan, kesombongan yang selalu kemudian membuat jalan-jalanmu menjadi terganggu dan buntu. Tahu nggak? Tuhan kasih dua pilar rahasia besar untuk merdeka, bebas dengan mendekat kepada Dia. Above the snake line, kamu akan menang. Nah, ini caranya
maksudnya masuk above, living above the snake line, ini apa sih? Gitu. Ada dua saja sebenarnya. Coba lihat yang pertama. Kita lihat PowerPoint-nya. Pilar yang pertama ini saya nggak mau banyak-banyak di sini. Coba perhatikan. Ini siang hari, kalau temanmu ada yang ngantuk, tolong ditowel. Nggak bangun juga dicambak dikit. Nggak bangun juga siram air, tolong ya, lihat kanan kiri teman-teman. Nah, oke. Coba lihat yang pertama itu. Roma 8 ayat 2. Sudah tertampil di layarmu semua? Roma 8 ayat 2. Iya, inilah pilar yang pertama bikin merdeka. Roh. Inilah yang dimaksud Roh Kudus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bayangkan, ini kan tetap aja ditampilkan dulu ya, jangan disingkirkan dulu ayat ini. Kita ini sebenarnya berurusan sama hukum. Dosa itu hukum. Artinya hukum, kalau kamu berdosa, ya namanya hukum dosa, kamu akan terimanya maut. Gitu. Jadi nggak bisa, ini hukum nggak bisa dilawan. Namanya curi ayam ya kena kurungan 3 bulan, nggak bisa. Hukum itu dilawan, nggak bisa. Hukum gravitasi selalu membuat benda-benda itu jatuh ke bawah, ke bumi, karena ada hukum gravitasi. Secara natural, kalau tanpa hukum lain melawannya, maka gravitasi selalu menang. Bahkan lemparkan bulu saja, bulu yang ringan akan tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. Hukum maut juga begitu. Begitu dosa, itu maut upahnya. Itu hukum, nggak bisa dilawan. Semua orang tanpa Yesus Kristus udah langsung masuk ke hukum maut. Dosa upahnya, dosa itu maut. Nah, Alkitab bilang roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan kalian. Gak mungkin kita merdeka tanpa cara lain. Roh Kudus. Maka nanti biarlah Pak Jojo bisa membagikan kepada kalian semua. Itu pasti meliputi 3 hal. Bagaimana roh itu bisa memerdekakan kita dari dalam. Inside out. Merdekanya dari dalam. 1, baptisan Roh Kudus. Susah kalau Anda tidak mengalami Roh Kudus melawatmu, tinggal dalam dirimu. Baptisan Roh Kudus, coba lihat di kitab Kisah Para Rasul. Rasul-rasul setiap kali dalam melakukan pekerjaan misi, mereka tidak lupa mendoakan orang-orang supaya dipenuhi roh. Karena itu kekuatan dari dalam yang bisa membuat engkau naik terbang tinggi Roh Kudus, membawamu selalu living above the snake line. Kamu hidup di atas garis ular itu karena Roh Kudus yang disebut Perjanjian Lama sayap burung nasar. Roh Kudus itu membawamu terbang menembus kepada di atas snake line. Pertama, baptisan Roh Kudus. Kedua, kepenuhan Roh Kudus yang dijaga. Penuh dengan Roh Allah, artinya dikuasai oleh Roh Tuhan. Yang ketiga adalah berjalan dalam Roh. Dibaptis Roh, dipenuhi Roh, berjalan dalam Roh. Hanya itu kunci merdeka karena Roh Kudus. Makanya orang-orang yang nggak belajar, banyak dari kita nggak merdeka dan terikat karena kita memang nggak dipimpin Roh Kudus. Berjalan keluar rumah seenak-enaknya sendiri. Memilih sesuatu, nggak mendengar bisikan lembut dari roh yang bilang jangan. Begitu kau pilih, kau putuskan, kau lebih terjerembab, kau lebih terikat. Selalu, kebanyakan dari kita sekarang ada di titik dosa yang mengikat kita. Ada di titik kekhawatiran dan ketakutan hari ini. Itu karena salah sendiri, karena kita tidak mengalir berjalan di dalam Roh Kudus yang sebenarnya bisikan-bisikan lembutnya kau selalu dengar kok. Hanya kita tidak melatih untuk berjalan dalam Roh. Nah, namun saya tidak mau bicarakan 3 hal itu.
Tetapi saya mau dalami yang kedua, pilar kedua untuk freedom, memerdekakan juga. Coba lihat di slide berikutnya. Nah, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Inilah cara kedua yang Alkitabiah untuk bikin kamu merdeka dari ikatan percabulan, dari ikatan khawatir, takut, sombong, dari ikatan amarah yang tidak terkendali, dari pikiran-pikiran negatif dan selalu pikiran menghakimi. Tahu tidak? Yang kedua, pilar kedua adalah jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Lihat, tetap dalam firman-Ku. Lihat, tetap dalam firman-Ku, terus akan berakibat mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi cara kedua dari pihak Tuhan tawarkan kepada kita. Yang pertama tadi adalah dibaptis roh, dipenuhi Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus. Ya, itu nanti ada sessionnya sendiri kapan kita belajar itu. Tapi Pak Jojo saya kira bisa mewakili saya untuk mengajar soal dipenuhi roh dan berjalan dalam roh. Tanpa itu nggak bisa merdeka, benar-benar merdeka. Freedom yang kedua dicapai dengan kebenaran firman Allah yang memenuhi kita. Cukup PowerPoint-nya? Sekali lagi, ini kita lagi berurusan bukan sekedar ikatan-ikatan selintas di pikiran, keterjajahan kita secara mental dan pikiran. Itu nggak bisa dianggap biasa. Karena yang kita lawan tuh hukum. Hukum harus dilawan oleh hukum yang lain gitu. Seandainya di Indonesia nih mencuri ayam kena kurungan 3 bulan. Terus misalnya di Singapura kita curi ayam nggak kena kurungan penjara. Ya sudah, jangan tinggal di hukum Indonesia, pindah aja Singapura. Karena Singapura nyolong ayam, curi ayam gratis. Misalnya. Jadi harus dilawan hukum yang lain. Pesawat itu kan, pesawat itu kan berat kan di udara. Pesawat itu dari besi kok. Tapi pesawat kenapa kok besi loh? Kita aja lepaskan kapas dari tangan kita, kapas itu tetap jatuh ke bawah loh. Padahal kapas itu ringan. Tapi kenapa besi pesawat itu bisa terbang di atas kita padahal itu berat? Kenapa? Kenapa dia nggak kena hukum gravitasi? Karena pesawat itu mengenakan hukum lain untuk melawan hukum gravitasi. Oke, jadi ini memang besi, ini besi. Tetapi besi ini kalau diam saja akan kena gravitasi, dia akan ke bawah. Tapi supaya dia nggak kena gravitasi, maka besi ini dikasih hukum namanya hukum kecepatan. Dikasih hukum kecepatan dan dikasih vektor atau arah. Dengan kecepatan dan arah, maka pesawat ini terus akan terbang di udara. Karena ada hukum lain, hukum gravitasi dikalahkan oleh 2 hukum tadi, yaitu kasih kecepatan dan kasih arah ke atas. Maka menang terhadap gravitasi. Jadi itu dia, kau pasti pakai hukum lain, gak bisa lawan hukum. Dosa, aku lawan kamu, dosa. Oh dosa, aku tengking kamu, aku lawan kamu. Malah Anda makin berdosa, bukan? Dosa nggak bisa dilawan karena itu hukum. Nggak bisa. Anda mesti bekerja, mengerjakan hukum lain. Masa coba, kalau Anda lagi menyembah Tuhan, above the snake line. Anda melewati garis ular menyembah Tuhan, dan kau sedang merenung mendalam firman Allah. Masa di saat yang sama, kau bisa melakukan perbuatan yang penuh percabulan? Saat kau menyembah pikiranmu penuh firman, itu disebut asas penggantian. Firman itu dan penyembahanmu kepada Allah itu bikin Anda kemudian menyingkirkan semua pikiran percabulan keluar dari kepalamu. Kalau kau lagi pikiranmu dicekat oleh rasa khawatir pikiranmu, karena kebutuhan-kebutuhanmu yang belum terpenuhi, engkau konsentrasi penuh pikiranmu, aduh kebutuhanku belum terjawab, aduh kebutuhanku, lama-lama jadi khawatir. Terus kau tengking khawatirmu, khawatir, aku lawan kamu, tambah khawatir bukan? Gak bisa.
Kita mesti larikan pikiran kita dengan mengingat rekam jejak Tuhan memelihara kita di masa yang lalu. 5 tahun lalu Tuhan lepaskan kita dari kesulitan, bisa. 10 tahun lalu orang tua kita bangkrut tapi Tuhan pulihkan. Ingat track record Tuhan, rekam jejak Tuhan. Renungkan penyediaan bahwa Tuhan itu Jehovah Rohi, Dia gembala kita, dan kita tidak akan kekurangan. Pikiran kita mesti diganti dengan perenungan-perenungan kebenaran. Itu namanya asas penggantian. Nah, kemudian Anda bertanya sama saya siang hari ini, kalian semua anak-anak saya bertanya kepada saya, aku sudah sih merenung firman Pak Wing, tetapi kenapa kok masih kalah? Nah, ini yang saya mau bahas sedikit sekarang ini. Kenapa ya? Baca firman, katanya firman memerdekakan. Tapi aku baca firman kok nggak merdeka-merdeka juga. Apa yang terjadi sih Pak Wing? Kenapa nggak merdeka juga? Nah, kita belum tahu ada area penting di pikiran kita saat merenungkan firman yang perlu kita tahu. Hari ini kita akan belajar ada sebuah area di pikiran kita namanya pikiran imajinasi. Coba katakan dari tempatmu duduk semua, dari Sabang sampai Merauke, pikiran imajinasi. Ya, katakan pikiran imajinatif. Ini ternyata kuncinya membuat Tuhan berdiam dan memberi kekuatan dalam dirimu di area pikiran imajinatif. Inilah sekaligus area yang setan incar dan terbukti ampuh strategi setan jatuhkan anak-anak Tuhan menguasai imajinasi kita. Saya sedang memberi pancing kepada kalian semua. Siang sore ini saya tidak memberikan Anda ikan. Nanti Anda kalau dapat ikan, ikannya habis, nggak bisa cari ikan sendiri. Saya kasih pancing Anda sore siang ini, supaya Anda tahu bagaimana menggali kebenaran itu. Tapi kita mau lihat bagaimana learn how to learn, bagaimana belajar untuk belajar. Caranya belajar firman adalah mengembangkan pikiran imajinatif itu bersama firman Tuhan. Oke? Mari kita lihat PowerPoint kita. Siap belajar? Siap belajar ya, semua semangat kita belajar. Ini pancing penting. Sampai akhir hayatmu ini akan kau gunakan menjadi orang kuat gitu. YTP dimanapun juga, koordinator dan semua tim yang ada di semua area, Anda harus jadi orang kuat karena pekerjaan kita besar di seluruh Indonesia. Kalau pekerjaannya banyak, tanggung jawabnya besar, tapi hidupmu tidak kuat dan tidak merdeka, mana bisa Tuhan memakaimu? Kuncinya bisa dipakai Tuhan adalah roh yang kuat dan merdeka. Oleh karena itu, ini penting banget kita pelajari. Oke, mari kita lihat pelan-pelan. Lihat di screen, di layar komputermu atau layar HP-mu, ada tulisan God Spot, areanya Tuhan. Ini tempatnya Tuhan itu berdiam dan beroperasi. Selama ini kita tahu bahwa Tuhan itu diam di dalam roh kita, di dalam hati kita saja, iya kan? Tapi saya mau koreksi. Tuhan nggak cuman berdiam di dalam rohmu sebagai areanya Dia tinggal. God Spot. Coba lihat ayat ini yang tertampil di screen monitormu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Oh, ternyata Allah dalam wujud Roh Kudus itu diam di dalam tubuhmu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ternyata Tuhan itu tinggal di dalam tubuh kita. Nah, saya mau nanya. Cukup sampai di situ pembacaan Alkitab.
kalau Tuhan itu tinggal di tubuh kita, anak-anak sekalian, di mana tepatnya dia tinggal di anggota tubuh kita? Di dengkulmu? Tuhan kira-kira tinggal di mana? Di dengkul, di siku, Tuhan tinggal di mana? Karena dia diam dalam tubuhmu. Di mana Tuhan tinggal tepatnya di tubuh kita? Jawabannya memang ada dua. Yang pertama, Tuhan tinggal di dalam roh, batin, hati kita. Iya, benar. Tetapi yang kedua adalah Tuhan bercokol tinggal di God spot kedua, yaitu pikiran imajinatifmu. Inilah fungsi otak kanan. Jadi pikiranmu itu ada otak kiri, ada otak kanan. Nah, di otak kananmu itu ada bagian namanya ruangan imajinasi, di mana itu orang di ilmu pengetahuan sebutkan dalam teori tentang otak. Disebutkan otak kanan itu mengandung intuisi. Ini radar secara spiritual. Nah, di otak kanan ini ada ruang spiritual, ruang rohani, yang mana Tuhan berbicara padamu, bergerak di dalammu, di ruang itu juga. Namanya fungsi otak kanan yang disebut pikiran imajinatif. Gerakkan tanganmu ke atas kalau kau masih bersama aku. Masih bersamaku semua? Oke. Tidak ada yang ketiduran ya? Oke. Coba kita lihat sekarang PowerPoint berikutnya. Saya senang ada beberapa yang buka layar. Sepertinya saya nggak bicara sama tembok. Kalau ada yang buka layar gini, aduh seneng kayaknya ada yang menemani saya. Oke, kita lihat. Wow, ini ayat ini jelas mengandung kebenaran yang menguatkan premis saya tadi. Ibrani 8 ayat 10. Aku akan menaruh hukumku. Ingat, hukumku ini kata-kata Tuhan ini Tuhan sendiri. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Christ and the word are one. Kristus dan firman-Nya itu satu. God and the word are one. Allah dan firman-Nya satu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, dan firman itu adalah Allah. Maka kalau Anda menerima firman, Anda menerima Allah. Kalau Anda dipenuhi firman, Anda dipenuhi Allah. Kalau kau dekat sama firman, kau dekat sama Allah. Wow. Karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, ayat ini berkata, aku akan menaruh hukumku. Sama dengan Tuhan menaruh dirinya sendiri dalam dua tempat dalam tubuh kita. Satu, dalam akal budi mereka. Berarti di pikiranmu dong. Ada area Tuhan di pikiranmu. Halo. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Tuhan tinggal di dua area dalam dirimu, yaitu pikiranmu dan hatimu. Itu Ibrani 8 ayat 10. Ada dua kali ayat itu ditulis. Nah, dikatakan di situ, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi. Apa sih akal budi ini? Apakah akal budi ini pikiran memori kita sebelah kiri, otak kiri? Tempat menyimpan data, tempat menyimpan ingatan, itu di kiri itu. Tempat ngitung matematika, itu kiri itu. Apakah itu? Atau akal budi di sini pikiran analisa? Dianalisa. Kalau Tuhan ngomong begini, dia bicara begitu, pengalamanku bilang begini, terus begitu, maka kesimpulannya adalah, nah itu analisa. Bukan itu. Itu otak kiri. Menganalisa. Kita hebat sekali kalau menganalisa Alkitab. Tapi bukan itu maksudnya akal budi. Saudara-saudara sekalian, akal budi di sini apa? Ini kita mesti ngerti kalau baca firman supaya kita nggak salah cara. Itu penting. Coba kau lihat di sini, di screen. Akal budi itu apa? Nah, di dalam perjanjian baru, akal budi ini sebagian besar
ditulis dalam bahasa Yunaninya dianoia. Dianoia. Apa dianoia itu? Termasuk di ayat tadi, Tuhan taruh hukumnya, dirinya. Itu di akal budi atau di dianoia, kata-kata Tuhan dan Tuhan tinggal di sana. Dianoia itu pikiran imajinatif atau fungsi otak kanan kita. Dianoia dari kata dia itu melampaui, melalui, melintasi gitu. Sama nous, dianoia, nous itu deep thought. Nah, dianoia itu penerapannya kepada pikiran, pengertian, tapi umumnya dianoia itu bicara juga imagination, imajinasi gitu loh. Jadi bukan sekedar pikiran, akal budi yang otak-atik, analisa, analitik, logika. Bukan. Ini bukan logika, bukan analisa, bukan memori, tempat nyimpen data-data pribadi. Nah, ini imajinasi. Wow. Ini rahasia besar. Nah, saya terkejut waktu saya menemukan, saya belum pernah baca di buku apapun, saya menemukan otodidak luar biasa ayat ini, aku baru ngeh gitu. Karena orang udah baca ayat ini, tapi enggak terlalu notice gitu, memperhatikan apa yang terjadi dengan ayat ini. Coba berikutnya. Lihat di screen monitor Anda, lihat itu. PowerPoint-nya bilang Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, saudara-saudara semua, itu bahasa Indonesia terjemahannya keliru. Bukan roh dan pikiranmu. Bukan. Bahasa aslinya Alkitab, bahasa Gerika, maupun dalam bahasa Inggris, itu bukan roh dan pikiranmu, tapi roh dari pikiranmu. Jadi pikiran kita itu ada ruang rohnya. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Ternyata pengenaan manusia baru itu pada area roh pikiran itu loh, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba saya buktikan, coba dibuka PowerPoint selanjutnya, halaman slide berikutnya. Nah, tuh lihat bahasa aslinya, in the spirit of the mind of you. Roh pikiran. Wow. Jadi di pikiran kita tuh ada ruangan spirit, roh. Jadi bukan hanya tubuh, jiwa, roh. Di jiwa itu ada ruangan roh di pikiran. Pneumati, lihat. Roh pikiran. Oh, pantes Tuhan seneng pada daerah di pikiranmu. Tuhan seneng karena itu ruangan roh spiritual. Tuhan adalah roh. Tuhan tinggal di sana melewat kebenaran firman-Nya. Coba dibuktikan dalam bahasa Inggris. Buka berikutnya lagi, slide selanjutnya. American Standard Version juga sama. Hendaklah kamu dibaharui di dalam roh pikiranmu. Ini bukan kamu dibaharui di analisamu saja, di logikamu, di memorimu. Tidak. Ada spirit yang harus dibenahi. Kenapa kok kalah terus sama percabulan? Karena memang ada roh itu di pikiranmu tuh. Wow. Anda tidak bisa mengalahkan percabulan dengan logikamu, belajar buku-buku, teori-teori tentang percabulan. Nggak bisa. Itu spirit. Itu roh pikiranmu. Spirit of your mind. Lihat dalam New King James Version di bawah. And be renewed in the spirit of your mind. Lagi-lagi, roh pikiranmu. Ada dimensi supernatural di pikiranmu bagian kanan itulah. Cukup sampai di situ pembacaan slide-nya. Sekarang dengarkan saya lagi. Ada bidang ilmu yang tahun-tahun belakangan ini luar biasa, bidang ilmu itu. Namanya bidang ilmu neuroteologi.
teologia, ilmu tentang Tuhan yang hubungannya sama otak. Maka ilmu itu disebut neuroteologi. Jadi sekarang banyak anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta sekolah teologi ada di dalam ilmu teologi itu sekarang punya percabangan ilmu neuroteologi. Wih, ini teologi yang mendalami tentang otak. Dan ini menarik sekali, peneliti-peneliti terkemuka dari Amerika dan Kanada. Pada tahun-tahun belakangan muncullah banyak teori ini. Nah, para ilmuwan ternyata, anak-anakku sekalian, para ilmuwan itu menemukan otak orang yang dihabiskan berjam-jam untuk berdoa dan untuk merenungkan kebenaran firman, ternyata otak orang itu tuh kondisinya beda sama otak yang nggak dipakai untuk berdoa dan merenungkan kebenaran. Beda banget. Waktu kita merenungkan Mazmur 23 misalnya, 6 ayat itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wow, aku tidak akan takut, karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Waktu otakmu terus merenung, itu menjadi sebuah doa, otakmu berubah. Para ilmuwan ternyata berusaha memahami, ada pengalaman rohani supernatural di otak tubuhnya orang-orang percaya itu. Dan mereka menemukan pada saat itu terjadi aktivitas doa dan merenung itu, maka terjadi perubahan, yaitu orang-orang itu punya unsur ilahi namanya di dalam otak mereka. Nah, ada seorang ilmuwan, salah satunya yang meneliti neuroteologi ini, salah satunya Andrew Newberg. Ini orang hebat, ahli syaraf dari University of Pennsylvania. Nah, dia ternyata meneliti otaknya orang-orang rohani selama 10 tahun. Orang-orang religius dipindai, otaknya dipindai diteliti selama 1 dekade 10 tahun. Salah satu temuannya apa coba? Dia menemukan begini. Semakin Anda fokus pada sesuatu, apakah itu matematika, apakah sepak bola, atau balap mobil, atau Tuhan, kau fokus, maka hal itu akan menjadi kenyataan Anda. Semakin banyak juga hal itu tertulis dalam koneksi saraf Anda, saraf otak Anda. Semakin ada konsentrasi pada sesuatu hal terus-menerus, gitu. Nah, lama-lama itu membentuk jalur syaraf atau jalur neural. Nah, Alkitab sudah berbicara lama tentang hal itu. Dalam kitab Amsal dikatakan, as a man think in his heart, so is he. Sebagaimana orang berpikir dalam dirinya, jadilah dia seperti itu. Makanya kalau Anda konsentrasinya kepada khawatir, akan datang benar-benar itu. Yang kau khawatirkan, itu kemudian mulai menggoncangmu. Yang kau takutkan, itu mulai menyapamu dari jarak yang lebih dekat. Percabulan makin mencengkeramu. Waduh. Wah, itu karena sudah membentuk jalur atau jalinan di saraf otakmu, membentuk dendrit. Dan itu bahaya terjadi itu. Nah, akhirnya ditemukan mesin peneliti otak manusia, namanya fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, atau pencitraan gelombang elektromagnetik otak. Itu alat penting untuk meneliti keadaan otak. Yang ditemukan luar biasa. Ternyata orang yang lagi berdoa, khusyuk, merenung firman, meditasi, tahu nggak? Terhubung sama Tuhan, tahu nggak? Ternyata keadaan otaknya waktu dipasangin alat fMRI berubah kondisi otaknya. Coba lihat gambar ini. Waduh, jangan main-main.
merenungkan firman Tuhan itu benar-benar bukan isapan jempol. Coba lihat slide-nya. Terjadi secara fisik perubahan ini. Lihat, ini orang yang lagi berdoa atau yang lagi otaknya itu merenungkan perkara-perkara rohani. Maka lihat otak bagian bahasa, language center-nya sebelah kiri itu. Ini sebenarnya yang sebelah kiri di layar Anda itu justru otak kanan ya. Ini gambarnya kebalik ya. Jadi yang di kiri itu sebenarnya otak kanan Anda. Oke. Nah, lihat yang di otak kanan. Bedanya apa? Bedanya apa coba? Begitu orang-orang itu berdoa dan merenungkan firman-firman atau perkara rohani, maka lihat otaknya berubah ke arah yang sebelah kanan itu. Tambah memerah di bagian depan, bagian belakang, kondisi. Nah, ini tidak terjadi pada saat Anda merenungkan yang lain. Merenungkan khawatir, merenungkan takut, merenungkan cabul, merenungkan kepahitan, merenungkan persoalan musuh. Semua itu nggak mengubah kondisi otak. Otak itu akan bereaksi dan menjadi ruangan rohani di titik merah itu. Pada saat Anda berdoa, pada saat Anda merenung firman, terjadi secara fisik perubahan itu. Wow, coba slide yang berikutnya. Ya, bagian otak sebelah kanannya bersinar merah. Dan peneliti otak terkejut karena ada gelombang alfa yang diaktifasi sekitar 13,98 Hz hingga gelombang theta. Nah, gelombang alfa dan gelombang theta itu kalau aktif bersamaan, ini ciri orang cerdas dalam kehidupan. Makanya Daud berkata, kalau merenung firman, itu pasti jadikan kamu lebih hebat dari musuhmu, lebih hebat dari gurumu. Karena Daud tahu merenung firman itu luar biasa. Itu ternyata dalam ilmu modern, itu kebangkitan diaktifkannya gelombang alfa dan gelombang theta. Jadi firman itu enggak isapan jempol. Ini ilmu modern membuktikan bahwa kalau Anda berdoa itu berpengaruh. Kalau Anda merenung firman berpengaruh. Tapi kalau Anda merenung firmannya pakai kiri gitu, pakai analisa, enggak berubah. Ini harus pakai imajinasi dan berdoa. Berubah. Coba berikutnya. Slide berikutnya. Tuh. Kalau Anda berpikir tentang yang atas, gambar atas, itu Anda lagi mikir tentang orang yang Anda cintai. Oh, I love you. Aku cinta dia. Tapi otakmu tetap sama tuh keadaannya. Walaupun kamu penuh cinta sama seseorang, otakmu tetap tuh biru aja tuh yang gambar di atas. Tapi lihat, waktu kau berdoa, waktu kau merenungkan perkara-perkara rohani, itu kurang tuh. Praying dan meditating, terjadilah gambar di bawah. Tuh lihat, dari penampakan pinggir otak, penampakan dari atas otakmu, penampakan atas. Tuh. Warnanya otak langsung berubah. Wow, padahal kalau kamu sangat dipenuhi cinta saja, otakmu belum berubah. Tapi beda kalau kamu dipenuhi Tuhan, firman-Nya, dan keterhubunganmu sama Tuhan, bahkan secara fisik teramati luar biasa. Pantes hidupmu berubah ke arah yang ajaib, di mana semua yang mengganggu di imajinasimu, imajinasi bayanganmu soal khawatir, takut, kepahitan, cabul, perjinahan, kenajisan, cinta uang yang menekanmu, semua rontok. Inilah living above the snake line. Nah, ini ayat kedua. Bayangkan tadi Ibrani 8 ayat 10. Ini Ibrani 10 ayat 16. Sama persis. Kitab Ibrani itu mau kasih penekanan betul. Ini ayat kedua loh. Tapi persis. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Supaya kau tidak lupa mengelola hatimu dan mengelola pikiranmu. Saudara-saudara, jangan mengelola hatimu saja. Alkitab jelas bilang ada hati, ada pikiran. Ada hati, ada akal budi. Kok pedulikan hatimu, tapi tidak pedulikan pikiranmu. Aduh, Tuhan berdiam juga di zona imajinasimu, di pikiranmu. Cukup sampai di situ pembacaan slide-nya. Nah, sekarang kita lihat dua aspek pikiran, ya. Sabar ya.
Saya masih punya jatah waktu kan? Ya, sampai jam 3 ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Atau jam 3 kurang. Tadi kan mulainya juga telat. Fair dong, kasih saya tambahan waktu dong. Mulainya molor tadi. Saya udah tepat waktu, Anda semua molor lagi. Oke ya. 2 aspek pikiran. 2 kata Yunani atau bahasa asli Alkitab tentang pikiran, itu ada 2. Ya wes, lihat lagi deh PowerPoint-nya dulu sebelum saya berlanjut. Ada 2 pikiran dalam Alkitab, itu ada 2 kata. Slide berikutnya. Nah, 2 kata Yunani atau bahasa asli penulisan Alkitab, bahasa Gerika, 2 kata Yunani yang utama nih, yang diterjemahkan sebagai pikiran, sebetulnya asalnya 2 ini saja. 1, dialogismos. 2, pikiran dalam artian dianoia, yang saya maksudkan tadi. Oke, nah dialogismos ini adalah bagian intelek, cerdas, analisa, nalar, pinter. Nah, itu di dialogismos. Dialogismos itu bagian pemikiran. Tapi kalau dianoia, bagian membayangkan, imajinasi, membayangkan. Gitu. Oke, slide-nya sampai di situ, saya lanjutkan. Nah, jadi yang kita pelajari ini, yang kita maksudkan ini tentu bukan dialogismos yang lebih ke nalar, memori, analisa, cerdas, dan sebagainya. Tetapi kita lebih ke dianoia atau imajinasi. Nah, di Perjanjian Baru banyak sekali ternyata akal budi itu yang disasar, itu dianoia. Gitu. Anda sekolah teologi ya, bagus ya sekolah teologi ya, tapi teologi itu memang terbanyak melatih otak kiri atau dialogismos. Nah, tetapi latihan di otak kanan, dianoia, imajinasi ini penting. Perjanjian Baru misalnya Lukas 1 ayat 51, Lukas 10 ayat 27, Ibrani 8 ayat 10 tadi, Ibrani 10 ayat 16, itu semua akal budi dimaksud dianoia. Gitu. Oke, nah ini langsung berkenaan dengan bagian imajinasi. Nah, dianoia juga disebut dalam bahasa Indonesia mata hati. Waduh, ini imajinasi, mata hati. 1 slide lagi, Efesus 1 ayat 18. Slide 1 lagi, Efesus 1 ayat 18. Ini pakai kata dianoia sebagai contoh. Ini ayat ini. Ini keren ayat ini. Coba lihatlah. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Anak-anakku semua lihat ayat ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini ditulisnya, dan supaya ia menjadikan dianoiamu terang. Imajinasimu terang. Kalau Anda tidak melatih imajinasimu, maka imajinasimu gelap. Imajinasimu bukan mata untuk melihat. Ayo dong anak-anakku semua, latih mulai sekarang imajinasimu. Jangan imajinasinya dipenuhi game, game. Anda menjadi gamer saja. Aduh, pantas imajinasimu tumpul, nggak bisa lihat alam roh. Nabi-nabi di dunia, itu kalau ditanya, apa rahasia orang-orang bisa bergerak dalam pelayanan kenabian, itu ternyata mereka melatih mental picture namanya. Gambaran mental itu dilatih dengan membayangkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nggak cuma dianalisa. Ini sejarahnya bagaimana nih tokoh satu nabi ini. Iya, itu bagus. Tetapi Tuhan tidak memaksudkan itu saja. Oke? Dia memaksudkan dianoiamu, jangan tumpul. Dianoia kalau terang, itu tuh bisa melihat tembus kepada fakta-fakta yang mata jasmanimu nggak lihat. Makanya Nabi itu bisa melihat 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Lihat banyak prophet-prophet dunia. Seperti TB Joshua udah bisa meramalkan kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, diramal sebelum jauh-jauh. Persis merek pesawatnya, gambar pesawatnya, nabrak gunung apa. Wah, itu tuh nabi-nabi zaman sekarang ini peka-peka loh. Seperti Bill Hammond tuh nabi peka. Waduh, pendoa-pendoa hebat yang dianoianya hebat seperti ini banyak sekali. Itu bisa membuat kita tuh bisa menjadi bertumbuh di dalam Tuhan dengan lebih baik karena Tuhan ada di sana.
Lihat ya, lihat. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Nah, kalau dianoyamu terang, pikiran imajinasimu baik, penuh kebenaran, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Loh, jadi kamu pikiranmu itu jadi bagus ngerti pengharapan. Apa? Pengharapan apa itu? Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus tuh. Jadi kita nggak merasa khawatir betapa kayanya saya. Lah, kalau kamu lihat pakai mata jasmani, dompetmu kosong. Kiriman uang dari YTP belum datang. Aduh, saudara-saudara, yang kamu lihat ya sebatas mata jasmanimu, lihat dompetmu. Tapi kalau dianoyamu terang, kok bisa lihat pengharapan betapa kayanya kita orang kudus. Seperti Paulus itu bilang semua kita punya. Wis, sedap. Mungkin kalau Paulus zaman sekarang lewat mall, dia bilang, mall ini aku punya. Kalau mungkin si Paulus lihat apapun juga, dia bilang, ini saya punya. Itu kata-kata Paulus itu. Semua kita punya. Wah, Paulus itu bisa melihat hal besar. Karena dianoyanya terang. Tapi lihat yang kedua yang bisa dilihat dianoya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuh, ini untungnya kalau mata hati dianoya, imajinasi terang terlatih, maka imajinasi rohanimu ini bisa dipakai melihat kuasa Allah. Kamu enggak takut apa saja. Aduh, takut miskin? Enggak takut. Takut orang jahat yang mengganggu pelayanan kita YTP di daerah? Enggak takut. Ancaman lawan? Enggak takut. Nah, dianoya kita melihat jauh di samping ancaman-ancaman itu. Seperti bujangnya Elisa, aduh, enggak takut itu. Mau tentara Aram datang, yang menyertai kita lebih banyak, kata Elisa. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Itu mata jasmani yang lihat. Enggak. Yang menyertai kita lebih banyak daripada menyertai mereka. Itu mata dianoya. Terbuka mata batinnya, mata rohnya itu. Wah, itu ditulis dianoya, namanya pikiran imajinatif. Sampai di situ pembacaan slide-nya. Nah, di dalam perjanjian lama, kata imajinasi itu sering banget digunakan. Pikiran itu dalam perjanjian lama seringkali bermaksudkan imajinasi. Yaitu misalnya, kalau perjanjian lama itu disebut yetzer. Yetzer, Y-E-T-Z-E-R. Yetzer, itu diterjemahkan imajinasi. Di perjanjian lama, imajinasi. Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 8 ayat 21, Ulangan 31 ayat 21, 1 Tawarikh 28 ayat 9, 1 Tawarikh 29 ayat 18 dan sebagainya. Yetzer. Allah ternyata di sorga itu memperhatikan lebih serius bagian imajinasimu. Nah, sekarang Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini pembaruan budi, ini berubahlah kamu oleh pembaruan pikiranmu. Ini pikiran yang mana yang berubah? Saya percaya ini bukan pikiran analisamu saja, nalarmu, pintarmu mengolah firman karena kamu orang teologia. No. Yang dimaksud pembaruan akal budi ini dianoya, pikiran imajinasi. Saya percaya banget. Kenapa? Karena lihat, ayat berikutnya berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran analisamu nggak mungkin ngerti kehendak Allah. Karena kita ini suka analisa. Ini kalau kejadiannya begini, kejadian begitu, maka pasti begitu, pasti begini. Kesimpulan saya adalah, itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu bukan dianalisa. Jadi pembaruan akal budi itu untuk membedakan manakah kehendak Allah. Nah, waktu Anda melatih pikiran imajinasimu dengan kebenaran firman, maka Anda lebih mengenali kehendak Allah dengan mata dianoyamu itu. Wow. Jadi ini ditulis nos akal budi di sini. Nos itu bukan rasional saja, tapi rasional yang juga sekaligus emosional. Wow. Nah, saudara-saudara semua, pembaruan pikiran itu harus mencakup pembaruan imajinasi, bukan sekedar memori dan analisa.
ini lebih cenderung terjadi di dalam alam dianoia supaya menangkap kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Nah, saya lanjut. Pentingnya visualisasi, penggambaran, imajinasi, bahasa kata firman dijadikan bahasa gambar. Katakan dari tempatmu duduk. Bahasa kata dirubah jadi bahasa gambar. Ayo katakan. Bahasa kata dirubah jadi bahasa gambar. Itu imajinasi. Oke? Pentingnya visualisasi. Lihat kejatuhan tokoh-tokoh di Alkitab. Itu imajinasi yang keliru semua. Anda enggak serta-merta berjinah, bukan? Pertama pikiran percabulan, kan? Daya khayal seksual yang liar. Anak-anak remaja, pemuda-pemudi macam kalian, kalau yang pemuda, yang cowok, itu katanya sehari itu ada 500 pikiran seksual melintas di pikiran. Tapi kalau yang cewek, itu kira-kira 100 pikiran seksual. Kalau itu anak remaja atau pemuda. Lah, jadi itu semua tuh dari bayangin, gitu kan? Bayangin ketemu orang, bayangin. Alkitab bilang melihat wanita dan mengingininya. Kata mengingininya tuh melukar pakaian. Wih, itu dijelaskan tuh. Yesus bilang, jangan lihat wanita dan mengingininya itu sudah berzina. Tapi ternyata mengingininya, melihat wanita. Melihat wanita di ayat itu tuh melukar pakaian bahasa aslinya. Ya ampun, kalau Anda imajinasinya udah kayak gitu tuh, jatuh pasti. Karena membayangkan. Nah, bayangan-bayangan Anda nggak ditimpa oleh bayangan firman, berat Anda. Semua dosa itu dari bayangan. Coba, misalnya Anda khawatir. Oh, khawatir itu dosa, karena khawatir itu bagian dari tidak mempercayai Tuhan. Coba, khawatir itu kan gitu kan. Aduh, uang tinggal 500 rupiah, terus lihat dompet. Ya ilah. Oh tuh, begitu lihat dompet, bayangin tuh. Aduh, nggak mungkin ini bisa makan besok. Bayangin besok, kan? Aduh, bayangin. Ketika Hawa melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat, aduh kelihatannya enak ya buah ini. Tuh, bayangan tuh bekerja tuh. Jatuh si Hawa. Si Lot melihat kebaikan alami dari tanah di lembah. Dia disuruh pilih daerah yang mana. Dia melihat dengan mata jasmani. Dia membuat pilihan salah. Semua dari bayangan jasmani. Ini imajinasi nggak terlatih. Ahan, dia bayangin kalau dia menaklukkan kota Ai, ya, jubah Babilonia, dia bayangin perak, dia bayangin emas, dia mendambakan, kemudian dia mengambilnya. Dari bayangan, dia mengambilnya. Berdosa, 36 tentara Israel mati, Israel dikalahkan. Raja Daud, waduh, lagi nyantai di soto istana, lihat Batsheba lagi mandi. Apa langsung bernapsu terus tiduri si Batsheba? Tidak, dari bayangan dulu. Dari bayangan punya rencana, nanti suaminya Uria, nanti aku kirim ke medan perang yang paling genting, biar Uria mati. Nanti, waduh, aku bersama Batsheba dan sebagainya. Itu melewati hari-hari bayangan itu. Dan kemudian pembunuhan terhadap Uria terjadi di tangan dingin Daud. Waduh, saudara-saudara, tokoh-tokoh di Alkitab tuh nggak hati-hati dalam imajinasi. Kemenangan Anda itu dipertahankan dengan melatih dan menguatkan imajinasi kebenaran. Bukan imajinasi macam-macam, imajinasi kebenaran. Imajinasi yang salah ternyata telah membuat banyak orang jatuh. Namun ada imajinasi yang positif, seperti Abraham misalnya. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Apakah Tuhan tuh suka puisi? Keturunanmu menjadi besar seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Apakah Tuhan menunjukkan Tuhan jago puisi? Tidak. Itu supaya Abraham membayangkan janji Tuhan. Abraham, keturunanmu tuh banyak. Seperti, kata-kata seperti itu memicu untuk bayangin seperti pasir di lautan. Makanya kalau siang hari dia keluar rumah, dia ngitung pasir. Oh, keturunanku nanti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ngitung pasir, yang bayangin. Nanti kalau malam, pasirnya malam kan nggak kelihatan. Yang kelihatan bintang. Malam hari dia keluar ngitung keturunannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi siang malam imajinasinya dijaga untuk membayangkan janji Tuhan. Itu bukan karena Tuhan suka berpuisi, supaya memicu imajinasi itu. Wow, 10 mata-mata. Melihat dengan mata jasmani tanah Kanaan. Waduh, raksasa-raksasa, kita hanya belalang, kalah kita. Loh, belum apa-apa udah bayangin tuh raksasa gede, kita disikat sama raksasa. Enggak, tapi lihat Yosua dan Kaleb melihat tanah Kanaan, 2 orang saja. Melihat dengan mata dianoia. Salah kamu, kita bukan belalang. Kita telan mereka. Raksasa ditelan. Raksasa ditelan. Itu kalau bayangannya benar. Waduh, bayangan firman itu benar. Itu hasilkan iman. Hasilnya beda bukan? Iya. Perbedaan antara orang yang memenangkan area imajinasinya yang tidak itu beda banget. Dia akan living above the snake line, terbang menembus batas ular itu dan rontok semuanya. Saya kalau lagi merenung firman-Nya, dari khawatir itu saya keluar kamar tuh dari keyakinan saya mengubah dunia itu bisa berkobar. Padahal tadi khawatir, aduh dana nggak mencukupi, sumber daya terbatas. No, begitu kita merenung firman seperti unlimited lagi. Lihat Petrus berjalan di atas air itu. Alkitab bilang, Matius 14 ayat 28 sampai 30. Waktu Petrus berjalan di atas air, Petrus dikatakan dirasanya tiupan angin, maka tenggelam, jadi takut dia dan tenggelam. Salah. Bahasa Indonesia bilang, Paulus waktu melihat ombak dirasanya angin. Salah. Bukan dirasanya. Dalam bahasa aslinya, Petrus waktu jalan di atas air, tapi kemudian angin datang. Alkitab bahasa asli menulis, maka waktu dilihatnya angin. Bukan dirasanya, dilihat. But when he saw, dia melihat. Bayangin tuh, aduh angin ini, aduh gua terlempar nih, aduh gua tenggelam ini. Tenggelamlah dia. Itu bayangan imajinasi yang salah memicu celaka. Ayo, saudara-saudara semua, latih dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7, itu bukan beribadah berarti datang ke gereja hari Minggu saja. Latihlah dirimu beribadah, bahasa aslinya godliness, itu artinya latih keilahianmu. Nah, bagian dari melatih imajinasi itu melatih keilahianmu itu. Wow. Metode merenungkan firman Tuhan itu gitu tuh. Ayo mulai sekarang, Anda ingin menang kan, ingin freedom kan? Nggak ada jalan keluar freedom kecuali firman dan rohnya. Nggak ada. Mau apa? Mau psikologi? Nggak bisa. Pak Jojo kasih saya tema freedom. Apa jurusnya untuk merdeka? Nggak ada jurus merdeka itu, cuman firman Allah dan roh Allah. Dan saya sedang kasih tahu Anda metode kontemplasi, metode meditasi, metode merenung firman adalah baca Alkitab, mintalah Roh Kudus membantu kita menjadikan bahasa kata-kata menjadi gambar. Itu penting. Daud itu tahu banget, lihat ya, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 itu bilang begini. Anda masih bersama saya? Anak-anakku sekalian bisa lambaikan tangan? Mantap. Indonesia Raya ini. Haleluya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 bilang gini. Daud bilang begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam. Apa ini? Apa nih? Dianoia apa dialogismos? Dianoia, lihat. Bagaimana tahu dianoia? Lihat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ayat 3, ia seperti pohon. Bayangin. Jadi orang nggak merenung firman, bukan membaca firman, merenung firman, itu seperti pohon. Bayangin tuh.
yang ditanam di tepi aliran air. Bayangin tuh, pohon ditanam di tepian air yang menghasilkan menghasilkan buahnya pada musimnya. Daun tidak layu, apa saja yang dibuatnya berhasil. Tuh, Daud aja melatih bayangan waktu kamu berkegiatan merenungkan firman tuh seperti pohon. Itulah Daud. Selalu menjadikan itu menjadi bayangan, gambar. Bacalah Matius 14 misalnya. Tutup matamu sejenak, masuklah kepada kejadian itu dalam bayanganmu. Itulah cara meditasi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Waktu Yesus berjalan di atas air, masuk bayangan itu. Bayangkan kita mendengar angin ribut itu, nuansa malam hari yang gelap menjelang dini hari. Bayangkan para murid mendayung perahu dengan terengah-engah, susah payah. Usaha keras mereka lawan angin ribut itu. Murid-murid menjerit. Ada seseorang yang datang dari tengah air itu. Itu Yesus. Ada yang teriak, itu hantu, itu hantu. Mereka takut semua. Terdengar suara panik. Jadi bayangan kok ada dalam kejadian itu. Ombak kuat sekali bergejolak. Saat itulah tiba-tiba terdengar. Ternyata sosok itulah Yesus. Dia berkata, jangan takut, ini aku. Suatu ketika waktu saya mengalami masalah, saudara-saudara, saya bayangkan ayat ini, tiba-tiba pas saya bayangkan, jangan takut, ini aku. Saya seperti ada di perahu itu. Dan itu seperti kata-katanya buat saya, jangan takut, ini aku, hadirku di tengah masalahmu. Aduh, saya dihibur. Itu tuh mengaktifkan perenungan dengan dianoia. Wow, bagaimana imajinasi dapat membuat beberapa ayat menjadi hidup. Wow, jadi kita tidak baca Alkitab hanya dengan nalar, dengan menganalisa saja. Mungkin hal ini yang saya bagikan siang ini mungkin sulit pada tahap awal, tetapi memang ini membutuhkan pelatihan dan pengembangannya. Saya mau kasih saran ya. Masih bersamaku sekali lagi. Nah, terima saran saya ya. PR buat kalian adalah sejak hari ini latihlah bayangin paling gampang itu ada 4 kitab Injil. Ya, jangan latihannya pakai kitab Imamat ya. Tetap baca kitab Imamat, tapi latihan paling bagus itu 4 kitab Injil plus kisah para rasul ya. Latihan ya. Setiap pasal tolong setiap pagi, siang, malam dijadikan imajinasimu. Karena 4 kitab Injil dan kisah Rasul itu bentuknya cerita narasi. Bahkan perumpamaan Yesus, 52 perumpamaan Yesus itu bisa dibayangin, diimajinasikan. Setiap kali kamu imajinasikan, langsung kebenaran itu jadi milikmu sepenuhnya, sebenar-benarnya, dan kamu benar-benar merdeka. Karena kamu living above the snake line. Itu butuh waktu untuk engkau selalu mengalami pelatihan. Nanti lama-lama seperti saya, sekarang saya sudah mudah untuk mengimajinasikan surat-surat Rasul Paulus. Kolose, Efesus. Dulu susah itu, tapi sekarang mulai biasa membayangkan tulisan surat Rasul Paulus, bukan dianalisa, tapi sudah mulai dibayangin, bukan dianalisa saja. Analisa bagus, kita belajar secara teologi ya, tetapi jangan lupa kekuatan yang dimaksud Tuhan akal budi itu justru dianoia. Oke? Nah, ayat terakhir saya adalah ini ya. Kita sebentar berakhir, tapi dengar ini saya baca keras-keras, kalian simak ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan analisalah itu, pikirkanlah semuanya itu. Saya yakin inilah
mengimajinasikannya di dalam otak kanan kita. Sekarang kita tahu siang sore ini meeting point dengan Tuhan, tempatnya kita ketemu dengan Tuhan, itu bukan roh saja, tapi di bagian dianoia, imajinasi. Kita mampu melihat Tuhan, merasakan Tuhan, Tuhan bicara sama kita. Disitulah Tuhan hadir dan berperkara sama kita semua. Sekarang kita tahu meeting point dengan Tuhan. Itu di otak kanan yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan untuk kekhawatiran, bukan untuk takut, bukan kemarahan ada di sana, bukan kepahitan, bukan percabulan, bukan percinahan. Boleh tinggal di otak kanan. No, otak kanan ini dikembangkan menjadi bayangan-bayangan rohani firman Allah. Mari kita antusias merenungkan ini. Mulai sekarang, pesanku terakhir, latihlah melihat Dia dalam imajinasimu, dalam seluruh kegiatan harianmu. Kalau pas meeting, bayangkan, itu Yesus ikut duduk di kursi itu. Nah, itu kebiasaan saya tuh. Kalau pas makan, bayangkan Yesus menemani saya di meja makan. Itu melatih. Daripada Anda makan, bayangin setan di sebelahmu. Ya elah, imajinasi kok bayangin setan. Gitu. Jangan. Gitu. Jadi, latihlah dengan mengembangkan imajinasi. Saya kalau lagi meeting, baik meeting rohani atau meeting bisnis gitu ya, saya bayangin tuh ada orang-orang lagi di depan saya gitu. Saya lihat Yesus lagi di samping saya, arahkan keputusan saya, bisikin saya tentang hal yang indah yang saya ucapkan. Itu kekhawatiran langsung pergi. Keputusan hebat dibuat. Wow. Saya pas berjalan ke toko, saya bayangin Tuhan ikut bersama saya, dan Tuhan kasih tahu saya apa yang saya harus ucapkan kepada penjaga toko, hal yang baik, hal yang indah, hal yang membangun. Wow, saya naik mobil, saya rasa Tuhan juga ada di mobil itu, jamin keselamatan saya. Dia ingin berada bersama saya. Kalau saya lagi berdoa, saya bayangin saya sedang bersimpuh di kaki Yesus, saya letakkan kepalaku di lututnya. Itu bagus banget itu. Itu kekuatan dianoia yang terlatih oleh kebenaran firman. Saya kira saya sudah membahas dari konsep, dari praktis, dari contoh, berharap Anda ngerti. Saya sudah keringetan, kalau Anda sampai nggak ngerti, kebangetan. Ya. Keringetan harusnya jangan sampai kebangetan. Ya. Oke, saya selesai. Terima kasih Jojo, Henny, saya kangen kalian semuanya. Saya selesai, Tuhan berkati Felix dan tim, Raja dan nggak Raja, dan semua tim. Terima kasih ya, sudah aturkan semua buat saya. Saya kembalikan. Yes, puji Tuhan. Berapa banyak kita diberkati? Kalau masih ada waktu, bolehkah saya berdoa sebentar? Yes. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh ya, berdoa untuk kalian ya? Boleh kau yang berdoa. Oke, yuk berdoa sebentar ya. Bapa di sorga, ini semua yang sudah mendengar pesanmu, arahanmu, pengajaranmu, pencerahanmu ini, tolong Tuhan. Firman itu, perintahmu itu tidak berat. Kuk yang kau beri itu enak, beban ringan. Apalagi ini soal membangun hubungan denganmu. Tolong Tuhan, mereka memiliki anugerah dan kasih karunia, menjadikan pesan ini mudah untuk mereka terapkan. Mereka melintasi semua kesulitan untuk belajar, melatih, mempersembahkan pikiran, akal, budi mereka bagimu, supaya kau berdiam di sana. Tuhan, tolong gambarkan dirimu lebih kuat lagi, rencanamu, kuasamu, penyediaanmu, lebih kuat lagi di pikiran mereka. Sehingga bukan hati mereka saja yang kuat, kemudian pikiran mereka membuat mereka kalah. No, hati mereka kuat, pikiran mereka ikut kuat. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang yang freedom, merdeka, mereka bisa living above the snake line. Mereka hidup di bawah garis ular itu. Semua yang mengganggu perjalanan pelayanan misi YTP rontok semua. Karena kami lebih melihat Tuhan besar dengan kuasanya yang besar dan penyediaan yang besar atas kami. Tidak perlu kami khawatirkan dan takut apa saja. Terima kasih. Sekarang urapilah mereka untuk mengerjakan bagian mereka, semua pekerjaan tangan mereka. Tuhan, mulai sekarang dianoia mereka menjadi milik Tuhan. Yesus meraja di dianoia. Mereka tidak pernah sama lagi. Tolong kembangkan Tuhan sebuah kehidupan berkemenangan atas mereka oleh Roh Kudus dan firman Allah. Hamba-Mu selesai, tapi Kau terus mendorong mereka dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.